Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mayang Putri dengan NPM 2051040097. Di sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak Vicky F. Sanjaya, MSc. Baiklah, judul saya pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan pada Gen Z dengan kecerdasan emosional sebagai variabel intervening. Studinya pada karyawan Gen Z di Alfamart di Sukarame, Kota Bandar Lampung. Bab 1 ada latar belakang masalah. Menurut penelitian, para survei yang telah dilakukan dengan jumlah responden sebanyak 41 orang Gen Z di Bandar Lampung melalui kuesioner yang saya sebarkan secara online melalui Google Forum dengan hasil kinerja karyawan Gen Z sebanyak 26 orang atau setara dengan 65% dapat menyelesaikan pekerjaan melebihi sesuai target, sedangkan sebanyak 8 orang atau 15% tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai target. Sebanyak 70,7% setuju bahwa ia bekerja dengan teliti, sedangkan sebanyak 12,2% tidak setuju dan sebanyak 2,4% mengatakan sangat tidak setuju. Artinya, kinerja karyawan pada Gen Z tidak bisa maksimal dalam menyelesaikan pekerjaan disebabkan karena kurangnya ketelitian karyawan dalam mengerjakan job desk-nya. Selanjutnya terdapat penelitian terdahulu yang berhubungan dengan X dan Y. Menurut Messi, Arreros, dan Rumawas 2018, dalam penelitiannya menyatakan hasil stres kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan menurut penelitian Sulastri dan Onsardi 2020, stres kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada dealer Honda Astra Motor Kota Bengkulu. Dan menurut Nor Harjo dan Ruhana 2016, stres kerja yang dialami oleh karyawan pada perusahaan dengan tingkat yang kurang di mana dapat mempengaruhi kinerja, sementara kepuasan kerja berada pada tingkat yang cukup, sedangkan kinerja karyawan yang ada pada perusahaan sudah tercapai dengan baik. Selanjutnya dari hasil analisis Wartono 2017, dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan, akan tetapi pengaruhnya kecil, sehingga bagaimana dalam penelitian selanjutnya agar stres kerja jangan sampai ada peningkatan yang dapat menurunkan potensi kinerja karyawan. Didukung oleh hasil penelitian terdahulu menurut Nasiadizi, Kusdi, dan Ika 2016, variabel stres kerja dan kepuasan kerja mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja karyawan, di mana jika variabel stres kerja meningkat sebesar 0,351 setiap penambahan satu satuan, maka akan menyebabkan kinerja karyawan meningkat. Begitu juga sebaliknya, jika variabel kepuasan kerja meningkat sebesar 0,278 setiap penambahan satu satuan, maka akan menyebabkan kinerja karyawan meningkat. Dalam hal ini, variabel yang lain diasumsikan memiliki nilai yang konsisten atau tetap. Selanjutnya, terdapat penelitian terdahulu yang berhubungan dengan mediasi dan Y. Menurut hasil penelitian Imam 2004, setidaknya 75% kesuksesan manusia lebih ditentukan oleh kecerdasan emosional dan hanya 4% yang ditentukan oleh kecerdasan intelektual. Penelitian lain menyebutkan bahwa IQ hanya memberi kontribusi 20% dari kesuksesan hidup seseorang, sehingga tergantung pada kecerdasan emosi dan sosial yang bersangkutan. Di sisi lain, 90% keberhasilan kerja manusia ternyata ditentukan oleh kecerdasan emosional, sisanya sekitar 4% jatah kemampuan teknis. Selanjutnya, menurut penelitian terdahulu antara mediasi dan Y. Menurut penelitian Devi Risma 2012, ada pengaruh positif yang signifikan kecerdasan emosional terhadap kinerja karyawan dengan mengontrol variabel integrasi, shape, efekasi, dan komunikasi interpersonal. Hal ini terbukti bahwa kecerdasan emosional terbukti dapat meningkatkan kinerja karyawan, sehingga perusahaan yang cerdas secara emosi perlu mempersempit perbedaan antara nilai-nilai yang diucapkan dan nilai-nilai yang dijalankan. Dan menurut Karmadita dan Subudi 2014, hasil analisis data secara statistik menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan dan positif secara parsial dari variabel kompensasi terhadap kinerja karyawan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,266. Hal ini menandakan bahwa kompensasi memiliki pengaruh yang searah terhadap kinerja. Semakin baik kecerdasan emosional karyawan dalam bekerja, maka semakin baik pula pekerjaan yang diberikan
dapat diselesaikan dengan baik. Dan menurut Setianingrum Utami dan Ruhana 2016 menyatakan bahwa kecerdasan emosional berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dengan pernyataan terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian Girsang dan Syahrial 2021 menunjukkan bahwa kecerdasan emosional berpengaruh positif signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap kinerja karyawan pada Perum Perumnas Regional 1 Medan. Dan selanjutnya penelitian terdahulu yang berhubungan dengan X dan mediasi. Dari hasil penelitian Sukma Nor Akbar 2013, kecerdasan emosional perawat di RSUD Banjarbaru berada pada tingkat sedang. Stres kerja perawat di RSUD Banjarbaru pada tingkat sedang yang terdapat kolerasi negatif antara kecerdasan emosi dengan stres kerja perawat di RSUD Banjarbaru. Artinya semakin positif kecerdasan emosi maka makin rendah stres kerja yang dialami oleh perawat tersebut. Dan dari penelitian Triana, Rahmi, dan Putra 2015 didapatkan kolerasi antara kecerdasan emosi guru dan stres kerja guru yang signifikan. Selanjutnya, secara rinci, kecerdasan emosional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap stres kerja karyawan. Stres kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Kecerdasan emosional berpengaruh tidak langsung terhadap kinerja karyawan melalui stres kerja. Dan maka dari penelitian terdahulu dan hasil prariset yang penulis lakukan, penulis menduga bahwa kecerdasan emosi sebagai variabel mediasi yang mempengaruhi hubungan antara stres kerja terhadap kinerja karyawan Gen Z di Bandar Lampung. Dari pernyataan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan dengan Kecerdasan Emosional sebagai Variabel Intervening. Selanjutnya bab 2, landasan teori. Landasan teori manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Pada penelitian ini, MSDM berperan sebagai grand teori. Menurut Armstrong yang dikutip oleh Prawironegoro dan Utari 2016 mengatakan bahwa sumber daya manusia adalah harta yang paling penting yang dimiliki oleh suatu organisasi. Menurut Pilopo yang dikutip oleh Prawinegoro dan Utari 2016 mengatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan pengadaan, pengembangan, memberikan kompensasi, penyatuan, pemeliharaan, dan pelepasan untuk mencapai tujuan. Teori human resource atau sumber daya manusia adalah pandangan yang menekankan pada pentingnya pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi untuk mencapai tujuan bisnis yang lebih baik. Teori ini mengasumsikan bahwa sumber daya manusia merupakan aset yang sangat penting dan strategi bagi organisasi. Menurut teori ini, pengelola sumber daya manusia yang efektif dapat meningkatkan kinerja organisasi dan memberikan keunggulan kompetitif dan yang signifikan. Salah satu tujuan utama teori human resource adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang memotivasi karyawan untuk memberikan kinerja terbaik mereka. Teori human resource untuk juga menekankan pada pentingnya pengembangan keterampilan dan kompetensi karyawan melalui pelatihan dan pengembangan serta memberikan penghargaan dan insentif yang menandai untuk mendorong karyawan untuk terus meningkatkan kerja mereka. Selanjutnya, indikator manajemen sumber daya manusia menurut Avandi 2018. Indikatornya yang pertama itu tugas kerja, merupakan rincian kegiatan yang harus dilaksanakan oleh karyawan. Yang kedua, kualitas kerja, merupakan hasil kerja yang memenuhi standar dan sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketiga, kuantitas, merupakan jumlah yang dihasilkan dari produksi kerja karyawan. Yang keempat, ketepatan waktu, merupakan hasil produk kerja karyawan yang sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dan yang kelima, efektivitas biaya, yaitu penggunaan anggaran secara tepat, efektif, dan efisien. Selanjutnya, teori kinerja karyawan. Teori ekspektasi menyatakan bahwa kekuatan kecenderungan kita untuk bertindak dengan cara tertentu bergantung pada kekuatan ekspektasi kita mengenai hasil yang diberikan dan ketertarikan. Dalam hal ini, lebih praktis, para pekerja akan mengarahkan pada penilaian kinerja yang baik yang akan mengarahkan pada imbalan organisasi, misalnya meningkatkan gaji dan atau imbalan secara intrinsik
dan bahwa imbalan akan memuaskan tujuan pribadi para pekerja setiap hubungan yang akan dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, menurut Robbins dan Juget 2015. Dan teori harapan atau ekspektansi, theory of motivation, yang dikemukakan oleh Victor H. Fromm pada tahun 1964 memiliki 3 asumsi. Yang pertama, harapan hasil. Harapan hasil memiliki arti bahwa hasil akan dapat dicapai dengan adanya keperlakuan tertentu dari seseorang yang mengharapkan hasil tersebut. Yang kedua, valensi. Valensi memiliki artian bahwa terdapat nilai yang akan diberikan kepada hasil yang diharapkan karena setiap hasil atau capaian itu memiliki nilai bagi individu. Yang ketiga, harapan usaha. Harapan usaha memiliki artian bahwa terdapat usaha dari seseorang dalam mencapai suatu hasil tertentu karena setiap capaian itu berkaitan dengan seberapa sulit mencapainya. Selanjutnya, karakteristik kinerja karyawan. Itu ada 6. Yang pertama, memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi, berani mengambil dan menanggung resiko yang dihadapi, memiliki tujuan yang realistis, memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasi tujuannya. Yang kelima, memanfaatkan umpan balik atau feedback yang konkret dalam seluruh kegiatan bekerja yang dilakukannya. Yang keenam, mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah diprogramkan. Selanjutnya ada indikator kinerja. Indikator kinerja itu ada 4. Yang pertama, kualitas kerja. Yang kedua, kuantitas kinerja. Yang ketiga, keandalan kerja. Yang keempat, sikap kerja. Selanjutnya ada teori stres kerja. The Theory of Work Adjustment atau TWA menyatakan bahwa kepuasan kerja didefinisikan sebagai hubungan antara penguat dalam lingkungan kerja dan kebutuhan needs seseorang. Semakin dekat hubungan antara Vanport dan needs, maka semakin tinggi kepuasan kerja, menurut House dan Heck 1993. Dan teori work adjustment merupakan kesesuaian manusia lingkungan, atau yang memfokuskan pada work related outcome seperti kepuasan kinerja dan masa kerja. Selanjutnya, teori kecerdasan emosional menggunakan teori of reaction action. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mendeteksi serta mengelola petunjuk-petunjuk informasi emosional menurut Yenti, Mashan, dan Ashal 2014. Dan kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk memonitor perasaan sendiri dan orang lain, keyakinan, keadaan diri, dan menggunakan informasi yang diperoleh untuk memandu pemikiran dan tindakan baik dari diri sendiri maupun dari orang lain, menurut Solihah et al. 2017. Selanjutnya, pengembangan hipotesis. Pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan. Hasil dari penelitian Triwartono 2017 yaitu terdapat pengaruh yang signifikan yang sangat kuat atau positif antara stres kerja terhadap kinerja karyawan. Dan menurut penelitian Wisnu Bimantoro 2012, stres kerja dengan indikator lingkungan kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan. Dan dari penelitian stres kerja Mashi DKK 2018, kerja berpengaruh kecil dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada kantor pengelola IT Kenter. Dan Wartono 2017 menunjukkan terdapat pengaruh signifikan yang sangat kuat dan positif antara stres kerja terhadap kinerja karyawan. Dan stres kerja mempunyai pengaruh secara langsung dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan dari penelitian terdahulu di atas, pada penelitian ini yang dapat ditarik dari hipotesis 1, yaitu stres kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya yang kedua, pengaruh stres kerja terhadap kecerdasan emosional. Menurut Karambu 2012 menyatakan kecerdasan emosional yang semakin tinggi sehingga stres kerja semakin menurun. Tingkat kecerdasan emosional yang semakin rendah, maka tingkat stres kerja akan semakin meningkat. Dan menurut Goswami 2013 membuktikan terdapat hubungan negatif signifikan kecerdasan emosional dengan stres karyawan. Penelitian ini dilakukan di Assam pada insinyur yang bekerja sektor publik tingkat manajerial. Dan berdasarkan dari hasil penelitian Rafe et al. 2013 yang memukakan bahwa stres kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecerdasan emosional, kecerdasan moral, dan kecerdasan organisasional.
Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu, pada penelitian ini dapat ditarik bahwa hipotesis 2 adalah stres kerja berpengaruh negatif terhadap kecerdasan emosional. Selanjutnya yang ketiga, pengaruh kecerdasan emosional terhadap kinerja karyawan. Dari hasil penelitian Devi Risma 2012 yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh positif yang signifikan dari penelitian kecerdasan emosional terhadap kinerja karyawan dengan mengontrol variabel inteligensi, efisiensi, dan komunikasi interpersonal. Dan dari Larastri Ambar 2006 terdapat pengaruh yang positif signifikan antara kecerdasan emosional terhadap kinerja sumber daya manusia. Berdasarkan penelitian dari Yani dan Istiqomah 2016, kecerdasan emosional berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Dari penelitian Dodi R 2009 menghasilkan terdapat hubungan positif signifikan antara variabel kecerdasan emosional dan variabel kinerja karyawan pada Universitas Azhar. Dan berdasarkan dari hasil penelitian Atifa Ridhawati 2016, dapat disimpulkan bahwa kecerdasan emosional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Sanghyang Seri Cabang Sidrap. Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu, pada penelitian ini dapat ditarik bahwa hipotesis 3, kecerdasan emosional berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya yang keempat, stres kerja terhadap kinerja karyawan dimediasi kecerdasan karyawan. Menurut penelitian Huta Suhut dari Seri 2021, kecerdasan emosional menjadi variabel mediasi parsial pada pengaruh kecerdasan spiritual terhadap kinerja akademik. Devonis 2016, beberapa hipotesis mediasi diuji dengan menggunakan pendekatan estimasi interval kepercayaan interval 95%. Hasilnya menunjukkan bahwa kepuasan kerja dan depresi terkait pekerjaan mediasi, hubungan antara EI dan kinerja tugas, dan hubungan antara EI dan OCBO, namun hanya depresi terkait pekerjaan yang memediasi hubungan antara EI dan OCBI. Dan hasil dari SEM KRAP-TP 2013 menunjukkan bahwa kecerdasan emosional berfungsi sebagai mediator pemenuh efek effort kerja, konflik keluarga pekerja, dan konflik keluarga pekerja terhadap ketergantungan dan kinerja pekerjaan. Dan berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu, pada penelitian ini dapat ditarik bahwa hipotesis 4 adalah stres kerja terhadap kinerja karyawan dimediasi oleh kecerdasan emosional. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Yang pertama itu jenis dan sifat penelitian. Jenis data penelitian ini dilakukan menggunakan jenis pendekatan kuantitatif. Yang kedua, sifat penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan secara sistematis suatu situasi, masalah, fenomena, layanan, atau informasi penting tentang kondisi kehidupan manusia ataupun organisasi. Yang kedua, lokasi dan objek penelitian. Lokasi pada penelitian ini yaitu semua Alfamart yang berada di Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dengan karyawan Alfamart yang berusia di bawah 25 tahun. Selanjutnya yang ketiga, variabel penelitian. Variabel yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari variabel terkait, variabel bebas, dan variabel mediasi. Antara lain yang pertama itu stres kerja adalah variabel bebas dari kinerja karyawan. Yang kedua, kinerja karyawan adalah variabel terkait dari stres kerja. Yang ketiga, kecerdasan emosional adalah variabel mediasi antara stres kerja dan kinerja karyawan. Selanjutnya yang keempat, definisi operasional variabel penelitian. Yang pertama, stres kerja. Menurut Mikhal et al. 2009, stres adalah stimulasi yang sangat kuat dan kadang-kadang bisa yang menggabungkan karakteristik kehilangan dan ancaman. Menurut Mikhal et al. 2009, stres kerja memiliki 3 dimensi, yaitu beban kerja, yaitu ada beban kerja. Indikator beban kerja adalah tugas yang pertama, tugas-tugas yang bersifat fisik atau sikap kerja. Yang kedua, tugas-tugas yang bersifat mental. Yang ketiga, waktu kerja dan waktu istirahat karyawan. Yang keempat, kerja secara bergilir. Yang kelima, berlimpah tugas dan wewenang. Yang keenam, faktor somatis. Yang ke-7, faktor fisikis. Dan yang kedua itu konflik peran. Konflik peran adalah suatu pertentangan
yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seorang terhadap dirinya, orang lain, organisasi dengan menyatakan apa yang diharapkan. Dan indikatornya itu yang pertama melakukan hal yang seharusnya dilakukan secara berbeda, yang kedua menerima tugas tanpa tenaga atau menyelesaikannya, yang ketiga mengubah aturan atau kebijakan untuk melaksanakan suatu tugas, yang keempat bekerja dengan dua atau lebih kelompok yang beroperasi sangat berbeda, yang kelima menerima permintaan yang tidak kompatibel dari dua orang atau lebih, yang keenam melakukan hal-hal yang cenderung diterima oleh satu orang yang tidak diterima oleh orang lain, yang ketujuh menerima tugas tanpa sumber daya dan bahan yang memadai untuk melaksanakannya, yang kedelapan mengerjakan hal-hal yang tidak perlu. Selanjutnya ada kinerja karyawan. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dimensi dari variabel ini adalah yang pertama kualitas kerja. Indikatornya kecepatan dan kemampuan. Yang kedua kuantitas kerja. Indikatornya itu ada kerapihan, ketelitian, hasil kerja. Terus yang ketiga itu ada tanggung jawab. Indikatornya hasil kerja dan pengambilan keputusan. Yang keempat itu kerjasama. Indikatornya jalin kerjasama dan kekompakan. Yang kelima itu inisiatif. Indikatornya itu ada kemampuan. Selanjutnya kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mendeteksi serta mengelola petunjuk-petunjuk dan informasi emosional. Dimensi kecerdasan emosional yang pertama itu ada self awareness. Yang kedua ada self regulation, yang ketiga ada self motivation, yang keempat ada empati, yang kelima ada social skill, dan selanjutnya itu ada uji kualitas data. Yang pertama uji validitas. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat validitas atau kesahihan suatu instrumen. Uji validitas dengan metode ini dilakukan dengan cara mengkoreksi skor jawaban yang diperoleh pada masing-masing item dengan skor total dari keseluruhan item. Hasil korelasi tersebut harus disignifikan berdasarkan ukuran statistik tertentu dengan menetapkan taraf signifikan sebesar 5%. Setiap item pertanyaan dinyatakan valid jika memiliki nilai probabilitas tingkat kesalahannya 5% atau 0,50%. Yang kedua itu ada uji reliabilitas. Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik. Koefisien ini beragam antara 0 hingga 1 dan sebuah nilai kurang dari 0,6 secara umum mengidentifikasi keandalan konsentrasi internal yang tidak memuaskan. Semakin besar nilai alfa mendekati angka 1, maka semakin tinggi pula tingkat reliabilitasnya. Selanjutnya itu ada data-data metodologi pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Dengan menyebarkan kuesioner, metodologi pengumpulan data menggunakan kuesioner. Penulis membuat angket yang berisi daftar pertanyaan yang akan dibagikan kepada responden dan responden mengisi jawaban sesuai dengan pendapatnya masing-masing. Sedangkan tipe pertanyaan pada angket berupa tipe pertanyaan positif, di mana pertanyaan yang ada diarahkan suatu dengan tujuan yang diharapkan dan skor jawaban diberikan dengan nilai yang searah dan dengan tujuan. Penelitian memodifikasi skala Likert ini menjadi 5 alternatif jawaban atau jawaban berjumlah angka genap sebagai alternatifnya. Jawaban yang tersedia tersebut dibuat skala. Yang pertama sangat setuju itu nilainya 5, setuju itu nilainya 4, cukup nilainya 3, tidak setuju nilainya 2, sangat tidak setuju nilainya 1. Selanjutnya yang ketujuh populasi dan sampel. Yang pertama populasi. Populasi merupakan suatu kesatuan individu dan subjek pada wilayah dan waktu serta dengan kualitas tertentu yang akan diamati atau diteliti. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah karyawan pegawai Alfamart. Yang kedua itu sampel. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah convenience sampling, yakni sampel diambil berdasarkan ketersediaan responden dan kemudahan untuk memperoleh datanya. Dan convenience sampling, penelitian memiliki kebebasan untuk memilih siapa saja yang mereka temui. Karyawan Alfamart yang berada di Kecamatan Sukarame yang berusia di bawah 25 tahun.
Selanjutnya penentuan jumlah sampel. Penelitian menemukan E sama dengan 0,1 karena ini merupakan keputusan subjektif. Penelitian menginginkan tingkat kesalahan dalam pengisian kuesioner mungkin menjadi tidak lebih dari 0,1 atau 10%, sedangkan tingkat kebenaran adalah 0,9 atau 90%. Jumlah sampel yang akan diteliti sebanyak 100 orang dan yang menjadi sampel adalah karyawan Alfamart yang berada di Kecamatan Sukarame yang berusia di bawah 25 tahun. Selanjutnya yang ke-8, teknis analisis data. Teknis analisis data itu ada analisis deskriptif dan yang kedua ada structural equation model atau SIM. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.